Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Mengenai masalah kita yang belum terpecahkan, jadi di sini saya sampaikan nanti akan ada penjelasan dari Mr. Hong. Jadi akan diambil alih kembali oleh Mr. Hong. Jadi tadi beliau menyampaikan tentang masalah kita ini. Beliau bilang untuk yang 500 itu, jadi kita tidak usah membuat situasi yang terlalu mencolok dulu, karena itu walau bagaimanapun kalau memang ada hak kita tercantum di kontrak itu, nanti itu akan keluar. Karena apa? Karena peraturan di Korea ini tidak sesimpel peraturan di negara kita, begitu. Karena begitu kita nanti habis misalnya 1 tahun validasi visa, perpanjangan visa, di situ nanti akan dicek sama pihak Disnaker Korea, betul nggak kita dibayar sesuai dengan kontrak itu. Jadi kalau seandainya kurang dari bunyi di kontrak itu, pihak Disnaker itu akan menekan pihak perusahaan. Jadi uang kita itu yang berapa yang mereka tahan itu akan dikembalikan sepenuhnya ke kita. Yang pertama. Yang kedua, masalah accommodation, tiket, PP, ya kan, masalah pemulangan sepihak itu nengok dari seberapa besar masalahnya. Jadi mereka juga tidak sembarangan memulangkan orang tanpa ada sebab. Jadi di sini kita berperan penting di sini di dalam masalah ini. Maksud saya di sini seperti kejadian teman kita kemarin. Jadi setiap kita bekerja, mulai dari start kita bekerja sampai selesai, semuanya itu dinilai mereka. Ada persentasenya bagi mereka. Jadi makanya kemarin saya bilang sama kawan-kawan, pandai-pandailah kita membawa diri. Karena apa? Tidak semua manusia ini sempurna. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi disitulah kita evaluasi apa kekurangan kita. Jadi kalau ada kelebihan kita yang bisa kita andalkan, atau satu hal yang mereka suka dengan kita, coba itu kita tonjolkan. Ya. Karena apa? Kalau kita berpatokan kepada yang 500 itu, sebelum-sebelumnya kita udah pernah bicarakan itu. Saya sendiri pun udah langsung dengan pihak manajemen. Memang yang 500 itu, yang 400 itu termasuk di dalam tunjangan overtime. Seperti yang mereka katakan. Cuma masalahnya di sini penyampaiannya dari awal itu tidak seperti itu. Karena apa? Di tempat kita, di negara kita, kalau tunjangan itu di luar dari basic sama lembur, ya kan? Namun di sini pengertiannya tidak. Tunjangan itu termasuk tunjangan lembur. Jadi seminus-minusnya kita kerja 209 jam, ya kan, dalam 1 bulan, kalau ditambah dengan istilahnya 20 atau 40 jam, itu sudah tercapai 2.400.000 itu. Seperti itu masuk mereka. Jadi minimalnya itu kita dapat 2.400.000. Jadi yang 400-nya itu masuk tunjangan overtime. Tapi kan kita salah persepsi kan. Tapi jangan takut. Kalau seandainya itu memang ada hak kita di situ di kontrak, itu nanti akan dibayarkan. Cuma beliau minta
pandai-pandailah kita sekarang terhadap vendor kita masing-masing. Jadi dalam arti apapun yang merasa ini kekurangan kita atau kendala di lapangan itu kita kan punya panjang masing-masing kan, punya leader masing-masing. Alangkah baiknya kita tanyakan dulu sama leadernya, karena di situ juga ada jenjang-jenjangnya kan. Jangan kita langsung ke cong munimnya atau ke sajangnya, karena itu dalam arti akan melangkahi panjang atau sajangnya, cijangnya. Jadi bisa-bisa mereka tersinggung atau apa. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ini akan saya telepon Mr. Hong. Nanti biar lebih jelas penjelasan beliau. Mungkin nanti kawan-kawan bisa nanya juga kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Mr. Hong tadi bilang katanya itu waktu kita apply visa untuk 1 tahun ke depan ya, itu nanti kekurangannya kan bisa dibayarkan katanya kan? Iya. Apa ada visi untuk kita supaya kita bisa ini? Jadi pegangan kita. Terus poin keduanya aku mau nanya nih bang, di sini kita ini kerjanya ini harian atau pakai basic yang 2 juta itu? Soalnya Basic. Itu minimalnya itu kita harus dapat basic tiap bulan. Sekarang yang terjadi sama aku, Bang Hamdan sama Bang Irfan, cuma 172 jam ini. Berarti nggak mencukupi basic. Basic aja nggak sampai. Itu tolong sampaikan sama Iya. Mr. Hong atau Mr. Hong itu. Ini. Ada slipnya. Ada. Kasih kirim nanti. Jadi kadang kita kecuali kami ini kan 1 bulan ini cuma 14 hari kerja, 15 hari itu diliburkan. Iya. Kecuali misalnya kami memang nggak mau masuk kerja. Nggak masuk sendiri ya kan? Itu salah. Karena memang kita mau masuk udah sampai PT balik. Disuruh balik. Jadi basic pun nggak sampai. Itu jadi salah satu alasan kami supaya nggak mau dipotong itu. Gimana lagi kita mau kirim ke Indonesia, di sini keperluan kita. Tolong itu tanyakan untuk kami yang di Hindeon sana. Oke, Pak Hong, bisa jelaskan masalah yang tadi, Pak Hong? Pertama, tadi pagi, bukan. Tadi waktu habis makan siang, kirain jam 2, saya udah bicara dengan Mr. Kim. Mr. Kim kasih tahu saya, 400 itu ada masalah begini. Artinya ini, sampai kemarin, sampai hari ini saya belum ada dengar seperti dengar ini. Mas, yang itu kasih tahu yang dengan siapa ini? Bukan yang kurang cakep, yang lain. Ya, ini kurang cakep. Yang mana yang cakap, Pak Hong? Inilah cakapnya. Nih. Oke, baik. Tapi bukannya hampir sama wanita ya? Kalau wanita sudah. Kau pakai speaker dengar tadi ya? Terus? Saya pakai Kau speaker. pakai speaker. Ayo. Bapak-bapaknya ada kerja setiap hari, pulangnya jam 5, betul? Iya. Tapi perusahaannya, hitungannya, bapak-bapaknya pulangnya jam 6. Iya. Itu udah ditambahin 1,5 jam udah dipakai ya. Iya. Itu artinya seperti tunjangan yang biasa gaji. Mengerti? Iya. Tadi siang saya udah di kalkulator dengan pembayaran adalah sekitar itu 30.000 Korea Won, itu ada beda. Terus dari Senin sampai Jumat hitungannya udah termasuk 2.400.000 di situ. Oke, mengerti? Iya, terus ini Pak Hong, ada teman kita 3 orang. Ada 3 orang. Ini mereka tidak sampai 200 jam karena mereka sering dipulangkan karena nggak ada job. Itu bagaimana Pak Hong?
Itu seharusnya kan tidak boleh, Pak Hong. Oke, ngerti. Hmm. Ngerti. Itu masalah dengan undang-undang di Korea. Undang-undang di Korea itu pembayarannya harus 2.400.000. Iya. Tapi tadi siang saya udah telepon dengan Depnaker. Ini masalah begini, saya udah bicarain. Terus waktu bapak-bapaknya ada di dalam shop atau di dalam perusahaan, ada kerjanya seperti jam 5. Iya. Biasanya jam 5 pulang. Tapi perusahaannya pembayarannya sampai jam 6. Itu artinya 1 jam setengahnya udah ditambahin. Itu kira-kira udah di dekat 2.400.000. Iya. Oke, bagaimana? Bisa mengerti? Iya, iya. Paham lah. Terus itu tidak ada masalah. Saya udah bicara dengan Depnaker di Korea. Tapi kalau mereka yang kurang dari 200 jam itu bagaimana, Pak Hong? Cuma 170 jam, iya. 100 apa bagaimana? 170 jam. Kemudian dipulangkan 14 hari. Oh, tolong itu suruh kasih tahuin buktinya. Iya. Waktu dia ada yang seperti apa namanya? Gaji slip ya. Iya, slip gajinya. Gajinya. Oke. Kasih tahuin nama saya saja. Oke, nanti saya kirim ke Pak Hong nanti. Oke. Itu Nanti terus apa lagi? masalah ini juga Pak Hong, masalah ini yang saya bilang tadi, masalah tiket itu memang di agree bagaimana Pak Hong? Apa memang tidak di cover sama agensi tiket pulang pergi itu? Dulu tadi itu saya ada salah. Waktu itunya kami kerja bersama dengan Sangga. Waktu itunya saya udah negosiasi dengan Sangga. Waktu itu Sangganya dibayar pulang pergi tiket. Iya. Tiket yang tapi tadi saya udah dicek dengan kapal asosiasi itu panggilannya Koshipa. Iya. Di dalam apa namanya LLC. dokumen perjanjian Ya. pakai karyawan. Mengerti? Itu panggilannya bagaimana? Di demo letter apa di kontrak kerja? Kontrak kerja, ya Iya. kontrak kerja. Kontrak kerja saja. Di situ belum ada ditulisan begitu. Jadi Bapaknya udah datang di Korea, waktu itu bayar sendiri, pulang juga sendiri. Situ artinya gitu. oh, jadi tidak tertera tiket pulang pergi di kontrak itu. Iya betul. Terus mengenai masalah ini Pak Hong, mengenai masalah pemulangan sepihak misalnya, kita dipulangkan seperti kemarin, kawan yang kemarin itu. Pulang-pulangin aja. Itu saya bahasanya ada kurang cukup ya. Bagaimana? Ketiga. Kawan kita yang pulang kemarin, jadi kan Siapa namanya? si Perdian, Oh, itu kan dia dipulangkan Perdian. dia ada salahnya apa? Yang baru pulang kemarin, yang kemarin katanya kakinya itu sakit. Yang seminggu lalu. Iya, iya. Tunggu sebentar ya, saya lihat di bukti aja ya. Oke. Nanti tadi siang adalah Ferdian, namanya Ferdian. Iya, Perdian. Ferdian. Itu betul. Iya. Itu ada salahnya, dia tanggung semua. Masalahnya dia waktu berangkat dari
guys, tapi dia nggak mau berangkat. Gimana Pak Hong? Dia artinya tadi pagi Ferdian dia waktu pagi jam 8 mau berangkat. Terus jadwalnya udah dapat. Tapi dia bilangnya begini, padanya ada sakit, nggak mau berangkat. Sekitar 2-3 hari mau istirahat. Dia bilang gitu. Iya, Itu iya. adalah beberapa kali. Terus perusahaannya nggak mau pakai karyawan itu. Terus perusahaannya nggak mau pakai yang Ferdiannya, nggak mau dipakai ya. Jadi alasan mereka istilahnya Ferdiannya tidak disiplin begitu. Mungkin lebih enaknya waktu sore. Besok saya nggak bisa masuk di kantor, nggak bisa kerja besok. Hari pagi nggak bisa kerja. Sore lapor dari hari ini saya ada sakit. Terus besok mungkin saya tidak bisa masuk. Itu lapor perusahaannya bisa diterima. Tapi jam 8 baru datang. Tapi dia pakainya belum ada dipakai, yang bajunya udah malas. Seperti yang baru bangun. Saya nggak mau masuk, bilangnya gitu. Oh. Jadi ini kan Jadi kan begini Pak Hong. Kita ini kan belum tahu ini kita ke depannya seperti apa, karena kita di sini vendornya beda-beda kan. Takutnya kita tidak menyadari kita melakukan hal yang sama, kejadian yang sama terjadi sama kita. Jadi maksud saya di sini apa solusinya? Tunggu sebentar ya. Saya mau kasih tahu satu lagi. Namanya Inhwa. Tadi siang, tadi sore ada telepon dari nama perusahaannya Insong. Kenapa? Dia siapa kerja di Insong? Anggun, kenapa? Ada di situ. Ada. Oke. Tadi kepala di bos di Insong dia telepon sama saya. Dia mau dengan orang Indonesia, enggak mau dengan dipakai orang Thailand, enggak mau dipakai Vietnam. Dia pasti maunya cuman orang Indonesia saja. Terus? Dia artinya orang Indonesia kerja cukup bagus, enak sekali. Sekali ujian langsung di lolos. Tapi kemarin datang orang dari Vietnam, tolak terus sebulan lagi. Terus dia mau dipakai ya orang Indonesia. Tadi kirain jam 3 10 jam 4 dia telepon saya. Terus dia minta tolongin sama saya. Minta tolong seperti dengan orang Indonesia sekarang dipakai Insong. Seperti waktu bekerja itu skillnya udah cukup bagus sampai sama dengan orang Indonesia, minta tolongin. Sekarang saya ada pusing masalahnya ini. Orang Indonesia saya udah cukup bagus, saya udah tahu, saya udah sekitar 15 tahun udah dipakai ya tukang lasnya. Tapi kadang-kadang seperti yang siapa lalu Pak Sutami tinggal di Sangga, waktu itu ada seorang ada sakit, ada luka kan. Itu siapa enggak? Peri. Enggak tahu ya. Iya. Itu bapak-bapaknya terima gajinya, terus kiriman ke Indramayu, itu pegang semuanya Mistaha. Mistaknya belum 1 rupiah, belum pernah lihat 1 rupiah, belum terima 1 rupiah. Bagaimana? Cukup mengerti? Iya. Tadi siang ada seorang itu
Itu dia bayarnya sekitar 3 juta 3 juta uang Korea. 3 juta uang Koreanya sekitar 3 juta 500 saja. Dia bayar sendiri. Tadi saya bicara dengan Mr. Kim. Terima kasih banyak. Orangnya ada sakit. Kakinya ada patah. Iya. Tapi dia udah sakit dari Indonesia. Dia baru datang. Terus dia pembayaran di rumah sakit. Mr. Kim sendiri bayar semua. Tadi Mr. Kimnya menangis. Itu orangnya kasih banget. Yang di rumah sakit itu ya, anak Indramayu. Ya, siapa namanya? Ya, itu bukan dari Batam atau Karimun kan? Bukan, itu dari Indramayu, Pak Hong. Ya, itu orangnya dari Indramayu. Pembayarannya itu punya perusahaan rumah sakit punya. Jelaskan lagi sama kawan-kawan Pak Hong seperti apa. Apa